Shalom. Sekali lagi, lebih kencang lagi, shalom. Sore-sore kemuliaan bagi Yesus kita yang dahsyat. Terima kasih banyak tim PAW dan semua yang melayani di ibadah 4 malam hari ini. Semuanya oke, luar biasa. Wah, pasti ketika nama Tuhan ditinggikan, hadirat Tuhan pasti melawat setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Ya, penyertaan Tuhan yang kita dapatkan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita memampukan kita untuk menerima double portion. Ya, double portion. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita sampai hari ini. Itu semuanya karena Yesus Kristus yang dahsyat. Dan malam hari ini, minggu ini kita akan berbicara tentang the paradox. Saudara, temanya di setiap YHS sama, the paradox. Apa itu paradox? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradoks itu adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan, ya. Pernyataan yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran umum. Akan tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Jadi kayaknya itu bertentangan dengan pendapat umum, tapi mengandung kebenaran. Saya akan contohkan, tadi pagi juga saya contohkan. Izin lagi, Pastor Mulyanto, saya izin pakai namanya Pastor Mulyanto. Contohnya seperti ini, saudara. Tapi ini contoh saja ya, Pastor. Di tengah keramaian kota Palangkaraya, Pastor Mulyanto mengalami kesepian dan kesendirian. Ya. Di keramaian Palangkaraya yang sangat luar biasa maju, saudara, ada Pastor Mulyanto yang mengalami kesepian, kesendirian. Ada keramaian, ada kesepian. Saudara, ini cuma contoh aja ya, Pastor. Tapi Pastor Mulyanto sukacita yang luar biasa terus menerus, haleluya, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Nah, itulah paradoks. Rasul Paulus, dia menulis tulisannya banyak yang mengandung paradoks. Bukan hanya Rasul Paulus, Yakobus juga menulis. Ada beberapa penulis-penulis kitab, Alkitab, kitab suci itu menulis dalam bentuk paradoks. Kadang-kadang kok diberkati, kemudian yang satunya enggak. Nah, seperti itu, saudara. Dan malam hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, kita baca bergantian aja ya malam ini. Saya baca ayat 7, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 nanti. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan aku berada di dalam Dia, tidak dengan mengandalkan kebenaranku sendiri berdasarkan hukum Taurat, melainkan dengan iman Kristus, yaitu kebenaran yang dari Elohim berdasarkan iman. Paulus adalah, sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Saulus ini adalah orang terhormat, orang Farisi
yang melakukan hukum Taurat dengan taat. Dan ketika dia melakukan hukum Taurat itu, dia hampir sempurna. Dia dihormati, dia punya kedudukan, dia dikenal sebagai orang pintar. Bukan orang pintar yang bukan itu. Tetapi intelek, dia punya wawasan yang luas. Tetapi saudara, ketika melakukan perjalanan ke Damaskus, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menjamah hidupnya, dia mengalami perubahan pandangan, sudut pandangnya berubah, pola pikirnya berubah. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama paradoksnya Paulus itu apa saja. Yes, ini sebagian. Di Filipi 3 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi apapun yang dahulu merupakan keuntungan, ada keuntungan bagiku, karena sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Yang pertama adalah keuntungan versus kerugian. Kenapa Paulus katakan kerugian? Dahulu untung, dahulu itu semuanya keuntungan, tetapi sekarang kok rugi, saudara? Nah, karena Paulus itu sudut pandangnya adalah diri sendiri. Dia orang terhormat, dia merasa cukup untuk dirinya sendiri. Dia merasa enggak lagi perlu Tuhan. Yang penting aku bisa melakukan apa yang diperintahkan sudah cukup. Enggak perlu Tuhan lagi. Kadang-kadang saudara, ketika kita ada di titik tertinggi dalam hidup kita bisa lupa. Kita bisa, sudah aku bisa sendiri kok. Aku bisa, cukup aku sendiri bisa. Toh sekarang aku di titik ini, bisa menjadi seperti ini, bisa berhasil seperti ini, bisa memimpin seperti ini. Sesuatu yang didasarkan kepada diri sendiri itu adalah kerugian besar katanya Paulus. Kenapa? Karena diri kita sendiri itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa membawa kepada kekekalan. Jadi Paulus katakan enggak bisa. Kita perlu yang namanya Tuhan. Di ayat Markus 8 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab apakah untungnya jika orang mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Enggak ada untungnya. Maka itu Paulus katakan dia perlu Yesus. Dijamah Tuhan sehingga pola pikirnya yang dulu pikirannya adalah aku bisa, aku sendiri, aku semuanya karena aku, semuanya ini aku dan aku. Tapi ketika Roh Kudus jamah dia, pikirannya berubah. Semuanya Yesus. Rugi kalau enggak kenal Yesus. Saudara, sebelum saya sekolah kitab suci, Alkitab, sekolah selaras for the nation, selaras bagi bangsa-bangsa. Saya seorang muda yang punya usaha kecil-kecilan. Tadi juga saya ceritakan dari merintis kecil. Saya bersama kakak saya dan ada adik sepupu. Bertiga merintis usaha jualan pisang. Karena di tempat saya di desa itu pisangnya berlimpah, harganya murah, gitu kan. Jadi dari desa dibawa ke kota. Di desa belinya 8.000 satu tandan,
15.000 gitu, 8.000, 15.000. Yang 8.000 itu dibawa ke kota. Jadinya bisa 15 sampai up, saudara. 15, 20, pinter-pinter pedagang ngomongnya, saudara. Yang 15 itu bisa jadi 40, seperti itu, saudara. Kami merintis usaha. Jalan. Satu pickup L300 pertama itu bisa habisnya lumayan, saudara. Bisa 1-2 minggu baru habis kalau jualan sendiri. Tapi karena terus usaha, akhirnya punya kenalan, banyak kenalan, saudara. Datangkan 2 pickup, hitungan 2 hari habis. Tinggal ngalikan, saudara. 1 pickup itu bisa 200 tandan lebih, bahkan bisa lebih, saudara. Tinggal ngalikan saja. Artinya gampang sekali cari uang. Nah, ketika saya dijebak oleh teman saya untuk sekolah Alkitab, saya katakan dijebak, karena saya nggak tahu kalau itu sekolah kitab dulu. Dia cuma ngomong sekolah musik. Saya suka musik tapi nggak bisa main musik, saudara. Suka dengar musik tetapi nggak bisa main musik. Akhirnya saya pengen belajar di situ. Ternyata sekolah Alkitab. Saudara, waktu itu gampang cari uang sebelum masuk sekolah Alkitab, saudara. Gampang. Terakhir sebelum saya masuk itu datangkan 3 pickup, 2 hari habis. Terima uang, saudara. Tapi uangnya ya habisnya ke situ-situ. Nggak jadi berkat, saudara. Dan ketika masuk di sekolah Alkitab, mulai belajar, mulai keluar dari sekolah Alkitab, ada teman yang ngomong ketemu, teman SMA ketemu, kamu kok bodoh. Saudara, dia ngomong, kamu kok bodoh. Loh, bodoh apa? Kamu kan sudah punya usaha, ngapain kamu jadi sekolah Alkitab menginjil gitu kan, saudara. Ngapain? Kurang kerjaan, saudara. Terus saya katakan, semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Ketenaran itu hanya sementara. Sifatnya hanya sementara, tetapi Kristus itu akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin Amos yang dulu penjual pisang, tetap jualan pisang, hidupnya enggak akan sebagus sekarang. Mungkin lebih parah, sangat enggak baik. Tetapi karena Kristus, semua yang enggak baik itu dibuat baik dan semakin baik. Katakan amin. Dan saya berdoa di tempat ini, saudara semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini semakin baik, bertambah baik dan terus menjadi baik. Mengenal dan hidup dalam Kristus lebih baik, lebih utama dari segala keuntungan dunia. Kenapa kok lebih utama? Karena dunia itu memberikan keuntungan sesaat, tetapi Kristus itu memberikan keuntungannya kekal, saudara. Dunia itu hanya sementara waktu kita di dunia. Maka dari itu ingat, ketika saudara dipercayakan Tuhan untuk mengelola, untuk memimpin, untuk menjadi orang yang bisa mengarahkan orang lain, ingat, semuanya karena Kristus. Kalau kita fokusnya diri sendiri, akhirnya kita akan binasa. Tetapi ketika kita fokus kepada Kristus, semuanya akan baik dan luar biasa di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, paradoksnya Paulus yang kedua adalah, yang pertama tadi keuntungan versus kerugian. Untung, ya. Untung bagi dunia belum tentu untung di dalam Kristus. Tetapi ketika kita di dalam Kristus pasti untung semuanya. Gak ada ruginya,
mengenal Kristus. Yang kedua adalah Kristus versus kekayaan. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, bahkan tanpa ragu aku menganggap semua sebagai kerugian karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku mendapatkan Kristus. Kristus versus kekayaan. Di sana Paulus menuliskan satu kata yaitu sampah. Paulus menggambarkan kata sampah untuk menggambarkan bagaimana dia melihat segala sesuatu selain Kristus. Di luar Kristus itu semuanya sia-sia belaka. Ketenarannya waktu itu sia-sia ketika di luar Kristus. Pertanyaannya, orang Kristen boleh kaya enggak, Pak? Boleh. Kitab suci katakan seperti ini. Yesus kaya rela jadi miskin supaya setiap kita yang percaya kepadanya menjadi kaya. Boleh, saudara. Yang enggak boleh adalah ketika kita fokusnya hanya di dalam kekayaan itu, di dalam harta kita. Fokus kita hanyalah kepada harta. Wes aku enggak perlu Tuhan. Ini sampai 7 turunan hartaku ini enggak habis. Bahkan sampai 100 turunan pun enggak akan habis. Itu yang enggak benar, saudara. Karena sumber dari kekayaan itu adalah Kristus. Ketika kita kenal Kristus, saya percaya Tuhan akan membukakan sesuatu yang dahsyat untuk kita. Saya tulis di situ, kekayaan duniawi itu adalah harta benda, prestasi, status sosial. Tetapi kekayaan rohani adalah mengenal dan hidup di dalam Kristus. Saudara dan saya hidup di dalam Kristus itu jauh lebih baik. Kalau saat ini saudara ada yang belum punya rumah. Aku belum punya rumah, Pak. Masih jadi kontraktor. Saya juga dulu kontraktor, saudara. Kontrak sana, kontrak sini, pindah sana, pindah sini. Jangan khawatir, saudara. Ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang sedang kau doakan saat ini. Kristus adalah harta surgawi, melebihi seluruh kekayaan di bumi ini. Saudara, Kristus itu harta surgawi yang tak lekang oleh waktu. Wah, itu Krispati, saudara. Jadi Kristus itu adalah harta surgawi yang tak lekang oleh waktu. Maka dari itu, ketika engkau dipercayakan Tuhan untuk mengelola harta yang banyak, ingat Kristus. Jangan fokus kepada harta, tetapi tetaplah fokus kepada Kristus Yesus. Paulus katakan, Paulus itu orang yang sukses. Tetapi ketika dia kenal Yesus, ternyata kesuksesan, harta yang banyak itu tidak sebanding dengan dia mengenal Yesus. Karena harta kita itu tidak bisa membawa kita ke surga. Nggak bisa kita sebanyak apapun harta kita nggak bisa nyogok Tuhan. Tuhan, aku punya uang segini, aku pengen masuk surga. Nggak bisa. Saudara ingat waktu Lazarus dengan orang kaya? Ada orang kaya raya sama-sama mati. Lazarus di pangkuan Abraham. Dia katakan, oi Lazarus, ulun minta tolong, sampaikan kepada keluarga. Saudara, setetes air saja nggak bisa. Artinya harta nggak bisa membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara ada di tempat ini, saudara percaya kepada Yesus, jaminan 100% saudara bersama dengan Kristus Yesus. Yang ketiga, paradoksnya Paulus yang ketiga adalah iman versus hukum Taurat. Dikatakan di ayat 9, dan aku berada di dalam Dia,
Paulus katakan, aku ada di dalam Yesus, tidak dengan mengandalkan kebenaranku sendiri. Paulus, ingat, Paulus ini orang yang pinter. Paulus pelaku hukum Taurat. Dikatakan, aku di dalam Dia tidak dengan mengandalkan kebenaranku sendiri, berdasarkan hukum Taurat, melainkan dengan iman Kristus, yaitu kebenaran yang dari Elohim berdasarkan iman. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan sesuatu. Saudara, yang kita lakukan itu seperti kain kotor. Gak ada nilainya di mata Tuhan. Kita diselamatkan hanyalah karena iman, saudara. Di Galatia 2 ayat yang ke-16, Paulus menuliskan seperti ini. Kami tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan oleh iman dari Yesus Kristus. Kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dapat dibenarkan oleh iman dari Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ada 2 kali pengulangan. Dibenarkan hanya karena iman dari Kristus, bukan hukum Taurat. Dikatakan lagi, Paulus mengatakan lagi, semuanya itu karena iman, bukan karena hukum Taurat. Saudara, pembenaran kita tidak datang dari ketaatan pada hukum Taurat, melainkan melalui iman kita kepada Kristus. Hukum Taurat itu hanyalah membuat manusia itu tahu, oh itu enggak boleh, oh itu salah, oh itu dosa. Tetapi hukum Taurat itu enggak bisa membawa manusia kepada kekekalan. Enggak, saudara. Yang bisa membawa manusia kepada kekekalan, hidup yang kekal adalah Kristus saja. Makanya dari di luar, hari-hari ini kan lagi heboh. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan satu-satunya. Yesus itu salah satunya. Nah, iman kepada Yesus itu bukan salah satunya jalan. Iman kepada Yesus bukan salah satunya jalan, tetapi satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Bukan salah satu. Kalau di luar sana, saudara, di media sosial banyak yang mengatakan, oh Yesus itu salah satunya. Yesus itu hanya salah satu. Saudara jangan usah percaya itu. Gak usah percaya. Saya mau katakan di tempat ini, jangan dipercayai. Karena Yesus sendiri ngomong, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus itu hanya satu, saudara. Hanya satu. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, saudara, bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Artinya Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa dibenarkan dan kita terima hidup yang kekal. Saudara, hanya satu. Jadi bukan salah satu, tetapi Yesus adalah satu. Tetap tinggal dalam Kristus, karena di dalamnya terdapat keuntungan kekal, harta tak ternilai, dan pembenaran melalui iman. Hanya di dalam Dia kita menemukan kedamaian dan sukacita sejati. Yesus saja cukup. Punya Yesus, punya segalanya. Kita baca bersama-sama. Yesus saja cukup. Punya Yesus, punya segala-galanya. Saudara, Paulus menyadari bahwa Yesus saja cukup bagi dia. Yesus saja cukup bagi kita. Kita punya Yesus, kita pasti punya segala-galanya. Kalau nyawanya saja diberikan, saudara.
nggak hitung-hitungan kepada kita. Apalagi cuma persoalan masalah yang kita hadapi saat ini. Pasti Tuhan juga buka jalan buat setiap kita. Amin. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tadi pagi kesaksian tentang istri saya datang serombongan, saudara. Satu keluarga datang ke sini melayani bersama-sama. Kami melayani istri saya di bidang sekolah minggu kalau di YAS Sampit. Anak saya yang pertama ini gabung di Tamborin, yang kedua SOT, dan sekarang Sampit lagi buka ini, saudara, band rohani kecil. Jadi mereka latihan setiap Jumat, dilatih untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan anak saya yang kedua gabung di situ jadi vokalis. Jadi semua melayani Tuhan, puji Tuhan, bisa melayani Tuhan bersama-sama. Nah, saudara, Yesus saja cukup. Punya Yesus, punya segala-galanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, mempercayakan hidup kita kepada Yesus sepenuhnya, dan jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara akan melihat sesuatu yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang wow, Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Paulus merasakan itu. Walaupun Paulus di dalam penjara, dia merasakan sukacita yang dahsyat. Loh, kok bisa, Pak, di penjara sukacita? Di penjaranya Paulus itu bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena firman Tuhan. Dan ketika dia tetap tinggal di dalam Kristus, buktinya di dalam penjara, dia tetap menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya, saudara sama saya saat ini ada di tempat yang bebas. Ayo semakin melekat dengan Yesus Kristus dan tunggu waktu Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bangkit berdiri bersama-sama. Tim PAW, kita pujikan pujian yang tadi, terhubung dengan Tuhan, saudara. Wow. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, pasti ada sesuatu dan lain hal yang dahsyat akan kita alami dalam kehidupan kita. Suara saya fals, saudara, minta tolong. Siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Amin, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ya Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Coba angkat tanganmu dan katakan, ku hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang memberikan jaminan hidup kekal pada kita. Sekali lagi jemaat, ku terhubung. Biarkan engkau terkoneksi dengan Tuhan malam hari ini. Lekatkan hidupmu, hatimu kepada Tuhan malam hari
Malam hari ini, biarlah setiap kita fokus kepada Kristus. Setiap kita ambil waktu fokus kepada Kristus. Mungkin ada jemaat yang datang dengan beban, masalah, persoalan. Mungkin persoalan keluarga. Mungkin persoalan pekerjaan. Mungkin persoalan relasi. Dan mungkin ada juga jemaat yang datang sudah mau putus asa karena tidak ada kunjung datang jawaban dari doa-doanya. Malam hari ini konekkan hidupmu dengan Tuhan. Hubungkan imanmu dengan Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Ini anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau mengerti setiap tetesan air matanya. Engkau memperhitungkan itu semua, Tuhan. Dan malam hari ini, kuasa-Mu bekerja atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memeluk erat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit saat ini, kesembuhan sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Percaya dengan iman Tuhan. Percaya dengan iman. Percaya dengan iman Tuhan. Cukup Yesus saja. Cukup Engkau saja Tuhan. Cukup Engkau saja Tuhan. Karena Engkau yang sanggup Tuhan. Dan Engkau yang mau Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami percaya setiap kami terima terobosan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Berkat yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Sukacita yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Yesus. Kami punya segala-galanya. Mungkin dunia menganggap itu adalah kerugian. Tetapi kami tahu ketika kami tinggal tetap di dalam Kristus, keuntungan besar bagi kami. Karena kami ada jaminan hidup yang kekal Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Bisa menerima dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Orang percaya katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.